Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa bikum fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan mengaji kitab Risalatul Adab fi ilmi adabil bahsi wal munawwarah. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan mengenai ta'riful ismi wal hakiki. Wa qauluna fi ta'rifil musallas, dan adapun perkataan kita di dalam mendefinisikan musallas segitiga. Huwa adapun musallas syaklun ialah bentuk yuhitu bihi salah satu hututin yang meliputi bihi dengan syakal salah satu hututin apa tiga garis. Ini musallas disebut dengan mu'arraf, sementara syaklun yuhitu bihi salah satu hututin disebut dengan ta'rif. Apabila musallas ini memiliki individu fil kharij, di alam luar, di luar nalar maksudnya, atau di alam nyata, maka ta'rif ini disebut dengan ta'rif hakiki. Namun apabila tidak memiliki individu fil kharij, di alam luar, di alam nyata, maka ta'rif ini disebut dengan ta'rif ismi. Namun hakikatnya sama antara ta'rif hakiki dan ta'rif ismi itu. Intinya sama, yaitu syaklun, ta'rif ini syaklun yuhitu bihi salah satu hututin. Apabila kita mengerti dan mengetahui mengenai ta'rif ini, maka secara otomatis kita akan mengerti dan memahami apa itu musallas. Kenapa? Karena ta'rif ini, yaitu syaklun yuhitu bihi salah satu hututin, merupakan tafsil, perincian dari mu'arrafnya, dari lafadz musallas. Sehingga apabila kita mengerti ta'rif dari musallas, maka secara otomatis kita akan mengerti dan paham apa itu musallas. Wa qauluna, dan perkataan kita fi ta'rifil murabba'i, di dalam definisi segi empat. Huwa adapun murabba syaklun adalah bentuk yuhitu bihi yang meliputi bihi dengan syakal arba'atu hututin apa empat garis mutasawiyatin yang sama. Jadi yang disebut dengan segi empat itu adalah bentuk yang memiliki empat garis yang setara. Itu yang disebut dengan segi empat. Wa nahwu dzalika, dan seumpamanya hal tersebut, yaitu yang musallas dan murabba, ta'rif dari musallas dan murabba. Hadhihi, adapun ini, ta'rifatun adalah definisi-definisi, yumkinu yang mungkin, antakuna apa ada apa ta'rifat atau hadhihi, ismiyatan ialah berupa ta'rif ismi, wa yumkinu dan mungkin, antakunah apa ada apa hadhihi, hakikiyatan ialah berupa ta'rif hakiki. Ta'rif dari musallas dan murabba ini mungkin bisa disebut dengan ta'rif hakiki, mungkin juga bisa disebut dengan ta'rif ismi. Apabila musallas ini, ya, definisi dari musallas ini yaitu syaklun yuhitu bihi salah satu hututin, definisi ini disebutkan atau dibuat sebelum memiliki individu, sebelum musallas memiliki individu fil kharij, di alam nyata,
maka ta'rif ini disebut dengan ta'rif ismi. Namun apabila ta'rif ini yaitu syaklun yuhitu bi salah satu hudutin, misalnya ya, ini hanya contoh, ini disebutkan, dibuat setelah musallas ini, segitiga ini memiliki individu di alam nyata fil kharij, maka definisi ini disebut dengan takrif hakiki. Jadi untuk menentukan sebuah takrif itu disebut dengan ismi atau disebut dengan hakiki, yaitu tergantung pada keberadaan individunya fil kharij. Apabila individunya ada di alam nyata, di alam luar, di luar nalar, maka disebut dengan ta'rif hakiki. Maka apabila tidak memiliki individu di alam luar, di alam nyata, di luar nalar, itu hanya berupa kreativitas akal saja, hanya ada di dalam nalar saja, tidak memiliki individu yang tahakkuk, yang nyata di alam luar, maka disebut dengan ta'rif ismi. Wadzalika, dan adapun hal tersebut, yaitu kaunuhu ismiyatan atau kaunuh hakikiyatan, bin nazri ialah dengan melihat ila nafsil musallasih wal murabba'i al muradi ta'rifuhuma, ialah dengan melihat pada segitiga itu sendiri dan segi empat itu sendiri, al muradi yang dimaksudkan ta'rifuhuma apa mendefinisikan keduanya musallas dan murabba. Fa ingkana, maka apabila ada ta'rifuhuma apa definisi keduanya musallas dan murabba, ba'da wujudihima setelah adanya keduanya musallas dan murabba fil khariji di alam luar, karena ta'rifu maka ada ta'rifu apa ta'rif definisi hakikian adalah ta'rif hakiki. Wa in kana ta'rifuhuma, dan apabila ada ta'rifuhuma apa definisi keduanya musallas dan murabba, qabla wujudihima sebelum adanya keduanya musallas dan murabba fil khariji di alam luar, kana ta'rifu ismiyan, ada apa ta'rif ismiyan, ialah ta'rif ismi. Jadi untuk menentukan apakah sebuah mu'arraf atau ini ya, ketika didefinisikan sebuah mu'arraf, ketika didefinisikan apakah definisinya itu termasuk ta'rif ismi atau ta'rif hakiki, yaitu dengan melihat wujud afrodnya fil kharij. Ya, seperti itu ya. Jadi mudah sebenarnya ini. Wa yu'khadhu, dan diambil min hadzal kalami dari penjelasan ini, amroni apa dua perkara. Al awwalu, adapun yang pertama, anna ta'rifal ismiyah ialah bahwa sesungguhnya definisi ismi atau ta'rif ismi qad yang qalibu ialah terkadang terbalik atau berbalik, terbalik apa at-ta'rif ismi ta'rifan hakikian pada ta'rif hakiki. Artinya dari penjelasan ini, yaitu contoh yang sudah yang disebutkan barusan dari qauluna ini, sebuah ta'rif ismi terkadang bisa berubah menjadi ta'rif hakiki. Kapan? Apabila ta'rif ismi ini memiliki individu yang nyata di alam luar fil kharij. Misalnya ya, kita mendefinisikan sebuah mu'arraf. Pada saat kita mendefinisikan mu'arraf tersebut, individunya tidak ada fil kharij, di alam nyata, di alam luar. Namun setelah kelamaan satu bulan, satu tahun, maka individunya ada. Kemudian individunya benar-benar nyata ada di alam luar, fil kharij. Maka yang awalnya itu disebut dengan ta'rif ismi pada saat ta'rif itu dibuat, maka kemudian setelah ditemukan individunya, maka definisi ini berubah menjadi ta'rif hakiki. Misalnya contohnya ya, misalnya tentang khilafah, misalnya ya, ada sebagian kelompok yang me
mempromosikan terkait khilafah ala minhajin nubuwah misalnya. Nah, mereka mengkonsepkan apa itu yang disebut dengan khilafah, mendefinisikan apa itu yang disebut dengan khilafah. Padahal pada saat ini khilafah itu belum ada, hanya berupa konsep, hanya berupa definisi saja. Nah, pada saat ini ketika konsep atau definisi mengenai khilafah ala manhajin nubuwah itu dibuat, maka disebut dengan ta'rif ismi. Kenapa? Hanya karena individunya atau afrodnya tidak ditemukan di alam luar, fil kharij. Tidak ada sistem pemerintahan pun di dunia ini yang saat ini menganut khilafah ala minhajin nubuwah. Misalnya. Nah, kemudian setelah perjalanan waktu 1 tahun, 3 tahun misalnya, kemudian memang ada satu negara yang mempraktekkan konsep khilafah ala manhajin nubuwah tersebut, maka kemudian wujud dari afrodnya ada ditemukan fil kharij. Maka yang awalnya pada saat dibuat itu disebut dengan ta'rif ismi, maka kemudian setelah ada afrodnya, setelah ada individunya, wujudnya di alam nyata fil kharij, maka kemudian berubah menjadi ta'rif hakiki. Wasani, dan adapun yang kedua, annal ikhtilaf, ialah sesungguhnya apa perbedaan bainal ismi wal hakiki, di antara ta'rif ismi dan ta'rif hakiki bil i'tibar, ialah dengan sudut pandang saja. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwasanya inti dari ta'rif ismi dan ta'rif hakiki itu sama, yaitu ibaratun amma yastalzimu tasawwural mu'arraf. Takrif yang apabila kita mengetahui takrif tersebut, maka secara otomatis kita akan mengetahui mu'arrafnya. Itu inti dari takrif ismi dan takrif hakiki. Sama, tidak ada perbedaan. Perbedaan di antara keduanya hanya bil i'tibar, dengan sudut pandang saja, dengan melihat wujud afrodnya, wujud individunya fil kharij, di alam nyata atau di alam luar, di luar pikiran, di luar nalar. Wa min huna, dan dari sini, ta'lamu, mengetahui kamu, anna ta'rifatil ulum, bahwa sesungguhnya definisi-definisi ilmu, wama, dan sesuatu yuzkaru yang disebutkan apa ma fi awailil abwabi, di awal-awal bab, di permulaan-permulaan bab, wal kutubi, dan kitab-kitab, min tafsilati haqaiqil asya, dari perincian-perincian, uraian-uraian hakikat sesuatu, idza dzukirat, apabila disebutkan apa ta'rifatil umum, wa ma yuzkaru fi awailil abwab wal kutub lil mubtadi'ina, bagi para pemula, alladzina lam tasbaq, yang tidak mendahului lahum, bagi mubtadi'in, al ma'rifatu, apa mengetahui, biha, dengan ta'rifatil ulum, fa innaha, maka sesungguhnya ta'rifatil ulum, takunu, ialah ada apa ta'rifatil ulum, min qabilit ta'rifatil ismiyati, ialah termasuk golongan dari ta'rif ismi. Tsumma takunu, kemudian ada apa ta'rifatil ulum, ba'dal ihatotih, setelah mengetahui, setelah menguasai bimasa ilil ilmi, dengan masalah-masalah ilmu, awil babi, atau bab ta'rifatin hakikiyatan, berubah menjadi ta'rif hakiki. Dari sini karena ta'rif ismi itu bisa berubah menjadi ta'rif hakiki, dan perbedaan antara ta'rif ismi dan ta'rif hakiki itu hanya bil itibar saja, berdasarkan sudut pandang wujud afrodnya fil kharij, maka dari sini definisi-definisi terkait misalnya definisi suatu ilmu, misalnya usul fiqh. Ketika usul fiqh ini baru dipelajari oleh seorang mubtadi, seorang pemula, maka definisi dari ilmu usul fiqh ini masih berupa ta'rif ismi.
Kenapa? Karena mubtadi ini, pemula yang baru belajar ilmu usul fikih ini hanya mengetahui takrif takrifnya saja. Dia tidak mengetahui wujud afrodnya. Apa sebenarnya masalah-masalah yang dibahas dalam ilmu usul fikih. Maka ketika dia mengetahui definisi dari ilmu usul fiqh, padahal dia baru mempelajari, belum mengetahui masail dari ilmu usul fiqh, maka takrif yang sudah diketahui oleh mubtadi tersebut masih disebut dengan takrif ismi. Baru kemudian setelah lama mempelajari, setelah menguasai mengenai masalah-masalah yang dibahas dalam ilmu usul fiqh, maka kemudian yang awalnya definisi mengenai usul fiqh itu yang awalnya hanya berupa ta'rif ismi, maka kemudian berubah menjadi ta'rif hakiki. Misalnya juga contoh, ada seorang pemula yang baru belajar bab wudhu. Dia awalnya tidak mempelajari apa itu wudhu, apa fardunya wudhu, dan sebagainya. Nah, ketika dia baru mempelajari apa itu wudhu, definisi dari wudhu, maka definisi wudhu ini hanya berupa ta'rif ismi. Hanya berupa ta'rif ismi bagi dia. Nah, kemudian setelah mempelajari mengenai wudhu dan sebagainya, sehingga menguasai mengenai masalah-masalah yang dibahas di dalam bab wudhu, maka kemudian ta'rif wudhu yang awalnya berupa ta'rif ismi bagi dia, maka kemudian menjadi ta'rif hakiki. Itu adalah penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan ta'rif ismi dan ta'rif hakiki. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.